Shalom, jemaat Tuhan yang kasih dan dimanapun saudara berada. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk hari Minggu ini dengan judul, Ya Allah, ya Tuhanku, kami sujud kepadamu, pulihkanlah kami umatmu. Pada zaman Nabi Musa, Firaun dari Mesir itu merasa negeri dan kerajaannya adalah yang paling agung, paling mulia. Tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Mereka merasa dirinya segala-galanya. Paling bisa, paling tahu, paling berkuasa. Padahal, dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Dengan demikian kita tahu bahwa Allah mengangkat Musa sebagai Tuhan, sebagai Allah atas Firaun. Berkuasa tanpa Firaun menyadarinya. Nah, seperti inilah manusia di akhir zaman. Di tengah-tengah kesombongan, kecongkakannya. Merasa dirinya paling tahu, paling bisa, paling berkuasa. Dan menjadikan dirinya sebagai pengganti Allah di atas muka bumi ini. Tiba-tiba saja menjadi tidak berdaya. Dirinya yang merasa penggantinya Tuhan, tiba-tiba saja menjadi tidak berdaya menghadapi segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Tiba-tiba saja Allah menciptakan sesuatu yang kecil, bahkan tidak tampak dengan mata, yaitu virus corona. Corona itu berasal dari perkataan crown, mahkota. Sebab virus itu bentuknya seperti bulat dan bagaikan bintang-bintang mahkota. Itu sebabnya diberi nama corona. Nah, virus yang kecil itu dipakai oleh Tuhan untuk meruntuhkan mahkota manusia, kekuasaan manusia, kehebatan manusia. Sama halnya tulah-tulah yang diturunkan Allah atas perintah Musa kepada Firaun. Dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10 yang membuat akhirnya Firaun dan Israel dan Mesir tidak berdaya lagi. Sama halnya terutama tulah yang ke-10 di mana anak sulung daripada bangsa Mesir semuanya mati. Bahkan anak sulung dari hewan-hewan, dari binatang-binatang piaraan Mesir pun, itu semua mati. Dan mujizat kuasa itu telah meruntuhkan semua kekuasaan, kebisaan, kesombongan Firaun yang pada akhirnya terkubur bersama pasukannya di Laut Teberau karena keras hatinya. Hari-hari ini, Perdana Menteri Italia bernama Giuseppe Conte, beliau adalah seorang guru besar dari beberapa universitas yang terkenal di kota Roma. Beliau sedang menangis, hampir putus asa mengatasi virus corona. Bukankah dahulu kerajaan Romawi itu adalah kerajaan dunia yang pada abad-abad pertengahan menjadi penguasa dunia yang sangat berjaya? Di manakah kejayaannya sekarang? Italia, Roma. Di manakah kejayaanmu sekarang? Yang lain adalah kita lihat Donald Trump,
penguasa Amerika. Negeri yang disebut negeri adidaya, adikuasa, yang mengejek COVID-19 itu sebagai virus Cina, telah dinasihati oleh bawahannya. Malah dia marah-marah dan berkata, kan itu virus Cina, asalnya dari Cina. Diingatkan malah mengejek. Tapi hari ini hilang rasa malunya. Ia telah menerima banyak bantuan dari Republik Rakyat Tiongkok untuk mengatasi corona yang berkecamuk. Bahkan diramalkan bahwa epicentrum corona itu akan beralih ke benua Amerika di masa yang akan datang. Di manakah yang disebut adidaya, adikuasa, yang merasa dirinya sangat mampu mengendalikan dunia ini? Hari-hari ini, para pemimpin agama Israel, Rabbi Samuel Eliyahu, dan ulama Iran Ali Reza Banayan, mereka berkata bahwa wabah virus corona sebagai petanda akhir zaman. Mereka sama-sama meyakini tanda-tanda akhir zaman, kedatangan Mesias yang disebut oleh orang-orang Iran sebagai Imam Mahdi akan segera datang. Berbaliklah segera kepada Tuhan. Tinggalkan semua dosa dan kejahatan. Bahkan Rabi Ortodok bernama Salomo Antiner berkata, manusia terlalu sombong. Manusia melupakan Allah, menjadikan dirinya pengganti Allah. Perkataannya jahat, tapi hari ini buang semua kejahatan itu. Buang segala perkara yang jahat itu. Juga pendeta-pendeta mesianik yang ada di Israel. Mereka itu pada hari Rabu tanggal 18 Maret tahun ini berseru kepada Tuhan supaya orang-orang semua bertobat dan percaya kepada Yesus, Mesias, Kristus, yang artinya juru selamat. Dan semakin manusia mencari wajah Tuhan, berdoalah dan menyerahkan hidup hanya kepadanya saja. Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang ke-20 dan 21. Di sana dikatakan demikian. Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Jelas di sini Tuhan mendatangkan semua tulah-tulah ke atas muka bumi untuk menghukum semua manusia yang berbuat dosa, kesalahan kepadanya. Karena itu Tuhan berseru kepada bangsa yang takut akan Allah. Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Itu sebabnya kita sekarang mendengar di mana-mana, supaya kita stay at home, tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Negeri Israel
paling sedikit orang yang meninggal karena corona. Sebab mereka hanya mengizinkan orang keluar rumah dalam jarak 100 meter saja untuk ambil olahraga sedikit, mengambil sinar matahari, dan tidak boleh keluar jauh-jauh. Itu yang kita ingat di dalam negeri kita istilah distancing, jaga jarak. Ini waktu kita berdoa dalam rumah kita, dalam keluarga kita, antara bapak, ibu, anak-anak, bahkan opa dan oma sujud bersama-sama di bawah kaki Tuhan dalam mezbah keluarga. Kesempatan yang indah disiapkan Tuhan. Bersimpulah hai keluarga di hadapan Allah Tuhanmu. Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Tuhan senang supaya kita jangan memamerkan kehidupan beragama kita. Jangan mempamerkan doa kita. Masuklah ke dalam kamarmu, hanya antara engkau dan Allah Tuhanmu. Bukalah hatimu dan berdoalah dengan husuk kepadanya. Kenapa kita harus berdoa? Karena usaha manusia tidak akan pernah cukup. Sudah lebih dari 190 negara di dunia ini terserang wabah corona atas kehendak Tuhan. Karena itu berserulah kepada Tuhan yang memiliki kehendak itu, agar Dia mendengar dan menjawab doa kita, sehingga tulah itu diredakan hanya oleh Dia sendiri yang Maha Kuasa. Doa dengan hati nurani yang tertuju kepada Tuhan, doa ratapan dengan segala kerendahan hati, supaya Dia bertindak. Dalam kitab sejarah, Tuhan berfirman di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah suara Allah kepada bangsa-bangsa. Inilah suara Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada manusia, supaya umat yang atas namaku disebut itu mau merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Harapan kita supaya dunia dipulihkan kembali. Sebelum kiamat tiba, pengampunan Tuhan masih ada atas kita. Ingat, kerendahan hati merupakan akar setiap kebajikan. Saya ulangi. Kerendahan hati merupakan akar dari setiap kebajikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pertama kali berkhotbah. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah,
orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dialah yang empunya kerajaan sorga. Sorga di dunia, surga di akhirat nanti. Surga dalam rumah tangga, surga dalam bisnis, surga dalam studi, surga dalam setiap lapangan kehidupan. Sebaliknya, kesombongan merupakan akar setiap dosa dan kejahatan. Saya ulangi, kesombongan merupakan akar setiap dosa dan kejahatan. Manusia merasa seperti Allah. Akhir-akhir ini mereka merasa semua bisa diatasi. Semua bisa diselesaikan. Manusia puas diri bisa melakukan segala perkara. Tanpa sadar manusia menjadikan dirinya pengganti Allah. Nah, di sanalah manusia masuk ke dalam kejatuhan. Manusia dilemparkan ke dalam kegelapan. Juga kegelapan hari-hari ini akibat corona. Sehingga dunia menjadi gelap. Putus asa dalam segala segi kehidupan. Kesehatan runtuh. Kehidupan runtuh. Perekonomian runtuh. Sukacita runtuh. Olahraga runtuh. Sorak-sorai semuanya. Suci, sepi. Hanya akibat corona. Ingat. Baik di sorga maupun di bumi ini. Kesombongan dan pemujaan diri merupakan pintu gerbang dari kutuk dan neraka. Tidak satu pun yang dapat menebus atau memulihkan harkat atau martabat manusia, kecuali pemulihan kerendahan hati yang hilang di hadapan Allah. Pulihkanlah kerendahan hati yang hilang, yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia telah berbuat di atas kayu salib Golgota, rela mati tersalib demi penebusan dan pemulihan umat manusia. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 firman Tuhan berkata demikian. Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, Dia telah berbuat demikian rupa dalam kerendahan hati, supaya kita pun meneladani kerendahan hati itu. Kita ulangi lagi ucapan Tuhan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tidak mustahil jikalau Allah berkehendak. Dalam hari-hari dekat ini, yaitu pada hari raya Jumat Agung 10 April yang akan datang, jikalau Tuhan berkehendak, pada hari kematian Tuhan Yesus Kristus, maka segenap kutuk yang ditimpakan melalui virus corona boleh mati bersama-sama. Dan umat manusia bangkit. Indonesia bangkit. Paskah hari kebangkitan 12 April merupakan kebangkitan kita sekalian. Mari kita bangkit. Jangan kita takut, jangan kita terus mengeluh. Bangkitlah bangsaku Indonesia. Karena Tuhan membuat kita bangkit. Sekarang ini mari kita bersama gereja Tuhan di seluruh muka bumi bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi serta di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Amin.